hadir. Lagi tunggu dulu ya. Halo dokter, assalamualaikum. Halo, udah ini ya, udah. Suara saya jelas nggak? Jelas dok. Jelas ya. Ya, Cahayanya? cahayanya udah oke dok. Oke ya, baik. Ya, selamat Eh, siang dokter, salam sentul. Dok, suara saya kedengeran dok? Kedengaran, tapi memang kurang sedikit keras. Oh kurang keras, baik. Gimana dokter, puasanya lancar dok hari ini? Alhamdulillah lancar hari terakhir ya Alhamdulillah. hari ini ya. Iya, Kirain hari ini mau Lebaran, taunya belum ya. belum dok. Besok kita lebaran insya Allah ya dok ya. Oke, Ya, saya sapa dulu keluarga Sentul yang sudah bergabung ya dok ya. ya. Halo keluarga Sentul, salam Sentul, semoga semuanya dalam keadaan sehat juga ya hari ini, hari terakhir kita berpuasa. Insya Allah besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Perkenalkan, nama saya Silvana yang akan menjadi host live Instagram hari ini. Jadi tema hari ini adalah mengenai pemeriksaan kehamilan di masa pandemi COVID-19. Jadi semua ini akan kita bahas ya bersama dokter kandungan kesayangan kita, Dokter Haji Budi Santoso, SPOG, MMRS, MHKes. Jadi bagi para followers yang sedang mengikuti live IG ini, dipersilakan nanti untuk bertanya ya seputar kehamilannya tentunya. Mungkin sebelumnya dokter bisa sapa dan memberikan beberapa pengantar dulu dok. Ini udah mau mulai ya. Sudah. Silakan Oke, dokter. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho dan perkenannya pada siang ini kita bisa ketemu di IG live-nya Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul di Kampek, juga bergabung dengan IG live-nya saya, juga untuk ibu-ibu yang punya Facebook ya, di Facebook saya Budi Santoso 2 juga sedang FB live juga ya. Terima kasih pada semuanya yang sudah menjadi pemirsa pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangan beliaulah maka hingga pada saat ini kita masih bisa menikmati iman dan Islam kita. Di tengah suasana bulan Ramadan di hari terakhir ya, di tahun 1441 Hijriah ini, masih di dalam suasana pandemi COVID-19 ya, yang mana kita ketahui bahwasanya prevalensi dari COVID-19 di Indonesia khususnya sedang naik, sedang meningkatnya, dan ini mungkin belum puncak dari pandemi COVID-19 ya. Nah, bagaimana pemeriksaan kehamilan pada masa-masa pandemi COVID-19 ini? Seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan kehamilan ini sangat penting ya kita jalankan, khususnya untuk ibu yang sedang hamil pada saat ini ya. Perlu kita ketahui bahwa pemeriksaan kehamilan ini memang sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa kesehatan ibu hamil
baik-baik saja, itu juga untuk melihat kondisi janin yang ada di dalam kandungannya. Biasanya awal kehamilan itu dimulai dari terlambatnya haid ya. Setelah terlambatnya haid, ibu pasti akan melakukan pengecekan dengan tes mandiri ya. Setelah tahu positif, pasti akan ingin mengetahui kondisi kandungan yang ada di dalam rahimnya ya. Nah, untuk diketahui bahwasanya kehamilan itu dibagi dalam 3 trimester ya. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Trimester pertama itu 3 bulan pertama, trimester kedua itu 3 bulan kedua, dan trimester ketiga itu 3 bulan yang ketiga ya. Pada trimester pertama itu dilakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui bahwa yang tadinya dites positif kemudian dilakukan pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa memang ibu tersebut hamil. Kemudian yang kedua, bahwa kehamilannya itu baik-baik saja, artinya ada di dalam rahim ya, tidak di luar rahim ya. Itu trimester pertama. Kemudian juga memastikan tumbuhnya janin yang ada di dalam rahim tersebut. Kalau misalnya tidak tumbuh, mungkin akan menjadi suatu BO ya, black death ovum. Atau kalau tidak tumbuh di dalam rahim, mungkin merupakan suatu kehamilan di luar kandungan ya. Di trimester kedua ya, ini sudah mulai tumbuh, kemudian juga detak jantungnya sudah mulai terdengar. Di sini kita bisa mengecek kelengkapan organ janinnya, kemudian juga untuk mengetahui secara dini kelainan-kelainan yang terjadi pada janinnya ya, seperti anencefal, tidak adanya kepala, atau juga hidrosefalus ya, kita bisa melihat juga di trimester kedua ini ya. Kemudian di trimester ketiga kita menjelang persalinan, kita akan melihat posisi dari janin tersebut, apakah bisa lahir normal atau harus dilakukan tindakan seksius sesarea. Kemudian juga posisi plasenta juga ini penting untuk diketahui, apakah menutupin jalan lahir atau tidak, posisinya di atas atau di bawah. Kemudian juga melihat kondisi dari air ketuban, apakah mencukupin, berlebihan, atau malah air ketubannya kurang ya. Juga untuk melihat kemungkinan bisa melahirkan secara normal atau secara harus secara sesar ya. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini, apakah pemeriksaan kehamilan masih bisa kita lakukan ya? Yang pertama menjadi pertimbangan adalah bahwa kita tidak mengetahui mau sampai kapan ya pandemi COVID-19 ini akan berlangsung ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan. Yang selama ini disampaikan hanya berupa perkiraan, hanya berupa ramalan-ramalan ya, kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kemudian juga kita
nantinya pun yang orang sering bilang bahwa kita akan menghadapi new normal paradigma ya. Jadi paradigma normal yang baru ya, di mana kondisi kehidupan kita tidak akan sama kembali ke sebelum COVID ini pandemi ya. Kita akan kembali ke normal, tapi normal dengan normal adanya pandemi ini ya. Nah, protokol-protokol untuk pencegahan penularan COVID-19 ini sudah dilakukan ya oleh hampir semua rumah sakit ya, melakukan protokol-protokol pemutusan rantai COVID-19 ini ya, dan prosedur-prosedur untuk memutus penularan rantai penularan COVID-19 ini sudah juga kita lakukan ya. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut kita tidak bisa lagi untuk menunggu untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap kehamilan ibu-ibu. Yang paling diingat adalah yang pertama memang harus stay at home ya, diam di rumah, tidak kemana-mana. Yang kedua, apabila memang terpaksa keluar rumah, artinya ada keperluan yang penting atau mau ke rumah sakit, mau memeriksakan kehamilan, mohon untuk melakukan protokol untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Yang pertama adalah dengan udah pasti memakai masker ya. Orang awam, masyarakat awam boleh untuk memakai masker kain ya. Kemudian juga kalau bisa kain masker kainnya itu 3 lapis ya, 3 lapis dengan di tengahnya bisa diselipkan semacam tisu atau ada filter khusus ya yang bisa meningkatkan filtrasi dari virus ini. Yang kedua tentu saja dengan menjaga jarak ya. Rumah sakit mungkin ya, di Rumah Sakit Sentul sendiri sudah melakukan protokol untuk menjaga jarak ya. Tempat duduk sudah disusun sedemikian rupa sehingga antara satu dengan yang lainnya itu tidak berdekatan ya. Kemudian yang ketiga ya, mohon membawa hand sanitizer pribadi ya, yang bisa dipakai ketika memegang sesuatu, ketika turun dari kendaraan, ketika habis memegang handle pintu dan sebagainya ya. Jadi mohon dibawa-bawa. Walaupun memang di rumah sakit kita sendiri itu kita sudah menyediakan hand wrap atau hand sanitizer di banyak tempat, di setiap sudut rumah sakit selalu ada hand sanitizer, dan itu bisa dipakai untuk kepentingan pasien. Kemudian yang selanjutnya minimalisir untuk memegang benda-benda yang ada di sekitar rumah sakit ya. Yang tadinya sebelum pandemi ini mungkin pegang railing tangga, pegangan pintu, meja dan sebagainya. Nah, dengan adanya pandemi Covid ini sangat diminimalisir untuk memegang benda-benda yang ada di rumah sakit. Kemudian selanjutnya jangan memegang muka ya, mata, hidung, mulut sebelum kita melakukan pencucian tangan ya. Makanya hand sanitizer yang pribadi ya, itu bisa dibawa kemana-mana, itu bisa digantungkan di tas misalnya atau diikat pinggang, sehingga ketika kita selesai memegang sesuatu langsung dilakukan pencucian.
tangan, ya. Kemudian juga kalau ketemu dengan orang, dengan kerabat, keluarga di dalam rumah sakit, hindari untuk ngobrol dalam jarak dekat, ya, apalagi sambil ketawa-ketawa, cekikikan misalnya. Itu ketawa itu lebih menyemprotkan droplet, ya. Sekarang malah jarak antar orang itu menjadi 2 meter, ya. Dulu katanya 1 meter, sekarang menjadi 2 meter, ya. Kemudian Iya. setelah selesai pemeriksaan, kemudian langsung pulang, jangan singgah kemana-mana. Terus di rumah ganti baju, mandi, baju yang tadi dipakai mohon untuk direndam dulu di desinfektan, ya, sehingga lebih terjaga untuk kebersihannya, ya. Jadi silakan pada ibu-ibu yang memang mau melakukan pemeriksaan kehamilan, silakan, ya, dengan melakukan protokol-protokol pencegahan penularan COVID-19 itu, ya. Nah, dengan melakukan protokol-protokol pencegahan penularan COVID-19 ini, mudah-mudahan, ya, insya Allah tidak akan bisa menularkan COVID-19 ini, ya. Ya, kita semua juga berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir, ya, dan kita bisa kembali lagi bukan kembali ke sebelum COVID, ya, tapi ke new normal, ya, ke new normal paradigma, ya, dimana kita tetap harus memakai masker, tetap menjaga jarak, ya, tetap sering cuci tangan dan sebagainya. Mungkin itu aja, Bu Sisil, ya. Nanti kita sambung dengan pertanyaan barangkali, ya. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang kita semua ketahui, hamil dan melahirkan di masa pandemi COVID-19 ini bikin para ibu hamil was-was, ya, Dok, ya. Jadi makanya kita buka forum saat ini untuk tanya jawab. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dok. Ya, yang pertama dari keluarga Sentul atas nama ayah, mungkin ini, ya, Dok, ya, Ayah Andri Setiadi. Kalau ibu yang positif hepatitis B, jalan lahirnya itu normal apa harus sesar, Dok? Iya, baik. Nah, ini kalau ibu hamil dengan hepatitis B atau HBsAg-nya positif, ya, memang penularan dari ibu ke bayinya secara transplasenta itu belum bisa dibuktikan, ya, transplasenta, ya. Tapi di dalam proses persalinan bisa saja akan tertular dari darah ibunya, ya. Dan semakin lama proses persalinan, maka akan semakin tinggi, ya, semakin berisiko untuk mendapatkan penularan hepatitis B ini. Makanya disarankan, ya, bahwa orang yang dengan hepatitis B atau HBsAg positif untuk mencari jalan yang tercepat untuk proses persalinan. Apabila misalnya proses persalinannya sudah terjadi dan pembukaannya sudah besar, hampir mau melahirkan, maka itu bisa dilakukan persalinan normal. Tapi apabila itu persalinan atau dari awal sudah diketahui bahwa HBsAg-nya positif, kita sarankan untuk dilakukan operasi seksio sesaria, ya, karena dengan proses seksio sesaria meminimalisir, ya, kontak
darah antara ibu dan bayinya, ya. Dan setelah dilahirkan pun bayinya harus mendapatkan suntikan antivirus, ya, sehingga pada ibu yang melahirkan ini bisa melakukan menyusui langsung ke bayinya asal sudah dilakukan penyuntikan antivirus hepatitis B, ya. Mungkin itu aja Bu Sisil, ya. Baik. Oke dok, untuk pertanyaan selanjutnya ya dok ya, dari Bunda Diana Cantika, pertanyaannya itu berat badan ideal untuk ibu hamil itu eh, dalam 9 bulan mungkin itu berapa ya dok katanya? Pertambahannya mungkin ya dok ya, pertambahan Pertambahannya, berat ya. badan. Iya, itu sebetulnya tergantung dari berat badan awal, ya. Pada ibu-ibu yang berat badan awalnya sudah gemuk, ya, itu sudah memang kenaikan berat badan pada saat hamil diharapkan tidak terlalu besar, ya. Tapi kalau misalnya pada awalnya berat badannya kurus, ya, berat badannya kecil, itu diharapkan kenaikan berat badannya itu tinggi atau besar. Namun secara umum orang yang normal kenaikan berat badan antara 10 sampai 15 kilo, ya, 10 sampai 15. selama kehamilannya, ya. Nah, bagi mereka yang sudah gemuk duluan diharapkan tidak lebih dari 10 kilo naiknya. Karena pada orang gemuk biasanya naik berat badannya itu cepat banget, ya, sehingga mempengaruhi mobilitas, mempengaruhi proses persalinan dan sebagainya, ya, Bu Sisil, ya. Baik dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari Princess Kilua, dari Bunda Princess Kilua, apakah boleh berhubungan dengan suami pada saat usia kehamilan masih muda? Itu aja pertanyaannya. Ya, kemudian hal apa yang bisa dilakukan untuk mempermudah persalinan? Itu dari Bunda Princess. Iya, baik. Kalau misalnya kehamilan normal, kemudian tidak ada keluhan, ya, kemudian tidak ada riwayat persalinan abortus lah sebelum-sebelumnya, itu diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, ya. Namun apabila punya riwayat abortus atau keguguran yang berulang sebelumnya, kemudian atau sekarang ada tanda-tanda keguguran, misalnya ada flek, ada pendarahan, ada mules, nah lebih baik tidak dilakukan, ya. Terus apalagi tadi, ya, yang kedua? Hal apa yang bisa dilakukan untuk mempermudah persalinannya? Untuk mempermudah persalinan, ini kan Iya, persalinan normal maksudnya, ya. iya, Ya, kalau misalnya persalinan normal, yang pertama adalah siapkan mental, mental ya ya. dok. Udah siapkan mental, karena dengan persiapan mental ini akan mempengaruhi nanti ke arah persiapan fisik, ya. Mental Baik, ibu harus kuat, ya. Harus tahan terhadap nyeri, harus tahan terhadap mules. Yang kedua adalah latihan fisik, ya. Latihan fisik ini bisa dengan olahraga atau ikut senam hamil, ya. Karena ini sedang pandemi COVID-19, maka mungkin senam hamilnya bisa dilakukan dengan Zoom meeting misalnya, atau dengan teleconference, ya. iya, Di kita di RSA Sentul juga sudah menyediakan senam hamil dengan teleconference, ya. Kemudian yang berikutnya tentu saja latihan pernapasan, ya. Latihan pernapasan ini untuk nantinya pada saat persalinan ibu bisa tahan napas sehingga ngedenya bisa lama dan lebih kuat, ya. Dan tentu saja yang terakhir adalah pemeriksaan rutin kehamilannya untuk menghindari atau menyingkirkan
hal-hal yang bisa dihindari ya, menyingkirkan hal-hal yang mengindikasikan untuk adanya operasi ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan juga untuk menyingkirkan indikasi-indikasi dilakukannya operasi ya. Baik, Dok. Mungkin itu aja Bu Sisil. Iya, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Surati Neneng, Dok, saya hamil kembar usia 19 minggu saat di USG di saat di USG 16 minggu ukuran bayi sama. Apa itu normal, Dok? Oh, berarti maksudnya usia kehamilannya 19 minggu, tapi pada saat di USG si bayi ini ukurannya seperti 16 minggu karena kembar gitu, Dok. Itu normal apa tidak, Dok? Gitu. Kemudian, apakah tiap Biasanya, harus cek? kenapa? Gimana tambahannya apakah tiap bulan harus cek ke dokter katanya gitu. Ya, baik. Biasanya pada kehamilan kembar itu usia besarnya bayi itu lebih kecil dibanding dengan usia kehamilan ya. Kalau ibunya 19 minggu, tapi Iya. USG-nya 16 minggu maksudnya ya. Iya, ukurannya seperti 16 minggu, Dok, ukuran bayinya Ya, dua-duanya. memang pada kehamilan kembar biasanya bayi itu lebih kecil Iya. dibandingkan dengan kehamilan yang tunggal ya. Kalau misalnya ukuran tertinggalnya itu sekitar 2 sampai 3 minggu nggak masalah. Yang penting masih bisa ngejar. Tapi kalau ketertinggalannya itu sampai di atas 4 minggu, 4 minggu, 5 minggu, bahkan 6 minggu. Nah, ini harus dilakukan intervensi ya. Mungkin ibunya kurang makan, asupan gizinya kurang, nutrisinya kurang ya. Sehingga nutrisi ke bayinya itu juga kurang, ya, pertumbuhannya juga terhambat ya. Coba saja nanti di bulan-bulan berikutnya dilakukan USG lagi, apakah usia kehamilan terhadap besarnya bayi ini bisa seimbang ya, atau masih tertinggal ya dibandingkan dengan usia kehamilan. Ya, kalau pemeriksaan kehamilan pada usia 19 minggu masih 1 bulan sekali ya, apalagi dengan risiko tinggi seperti ibu ya yang punya kehamilan kembar. Nah, itu juga meningkatkan risiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi pada kehamilan. Sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan 1 bulan sekali, nanti pada di atas 7 bulan 2 minggu sekali, nanti pada Iya. saat menjelang persalinan itu 1 minggu sekali ya. Oke, Dok. Ya. Baik. Berarti masih dalam batas normal ya, Dok, kalau di 19 minggu tapi seperti 16 minggu dede bayinya. Sebetulnya sih tidak normal ya, Iya. masih kurang ya, kurang dari usia kehamilan, tapi mengingat ibunya kembar ya Dan masih ya. bisa ditolerir gitu. Oke, baik, Dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Ita. Assalamualaikum, dokter. Apakah minus mata 7 ke atas masih bisa lahiran normal? Ya, baik. Memang ini menjadi permasalahan dan menjadi kontroversi ya. Apakah orang dengan kacamata minus 7 ke atas masih bisa melakukan persalinan normal. Biasanya itu kita meminta pemeriksaan oleh dokter spesialis mata untuk melihat adanya kemungkinan ablasio retina ya. Nanti oleh dokter mata akan dilakukan peneropongan ke dalam mata untuk melihat adanya kemungkinan ablasio retina ya. Pada minus yang tinggi, kemudian ibunya mengedan, itu memang kemungkinan ada beberapa akibat ya. Yang pertama ablasio retina, yaitu retinanya lepas ya. Nah, ini yang membahayakan, menyebabkan kebutaan ya. Kemudian yang kedua mungkin di
terjadi pendarahan di bola mata ya, yang menyebabkan bola matanya menjadi merah ya. Nah, dari hasil pemeriksaan spesialis mata kemudian akan disarankan apakah bisa dilakukan persalinan normal atau tidak ya. Pada prinsipnya memang biasanya kalau misalnya di atas -7 itu dokter mata selalu tidak mengizinkan untuk ibunya mengedang ya, sehingga harus dilakukan operasi seksio sesarian ya. Mungkin Oke, itu Dok. aja. Baik. Masih lanjut ya, Dok, pertanyaan untuk Ya. selanjutnya dari Bunda Dita. Pada umur berapa bulan kandungan umumnya pada umur berapa bulan sih biasanya umumnya janin itu bergerak aktif dan bisa dirasakan oleh ibunya? Sebetulnya tergantung kepada pengalaman ya. Biasanya pada anak pertama itu lebih lama ya. Biasanya 5 sampai 6 bulan ya. 20 minggu atau sampai 24 minggu baru merasakan gerakan janin. Tapi bagi ibu-ibu yang anak kedua, anak ketiga, atau Dok? Hmm, halo dokter, sepertinya jaringannya terputus dok. ini kelihatan nggak? Dok? Nah iya baru baru Halo, jalan lagi, apa terputus dok? ya baik. Nah biasanya pada usia kehamilan, eh, pada usia kehamilan pada ibu-ibu yang sudah merasakan kehamilan sebelumnya, anak kedua atau oh ya, anak kedua atau anak ketiga itu biasanya lebih cepat untuk merasakan gerakan bayi ya. Usia 16 sampai 18 minggu itu sudah bisa merasakan gerakan bayinya. Tapi pada umumnya adalah 20 sampai 24 minggu untuk merasakan gerakan bayinya ya. Mungkin itu aja Bu Sisil ya. Baik dok. Oke, berarti kalau untuk di kehamilan kedua atau seterusnya ibunya lebih sensitif ya dok ya, merasakan gerakan janinnya lebih cepat biasanya gitu ya Ya, dok? karena sudah pengalaman lah Iya, merasakan gerakan untuk bayinya. selanjutnya, baik dok. Untuk selanjutnya dari Ibu Dwi Hana, dok saya lagi hamil, tinggal tunggu HPL. Saya lahir SC baru 2 tahun, berarti harus SC lagi atau bisa normal dok? Di atas 2 tahun ya. Iya, baru 2 tahun jaraknya. Oh, 2 tahun pas. Iya, Ya, kalau 2 tahun pas jarak kehamilan dari sesar sebelumnya, protap kita di Indonesia itu masih menggunakan protap bahwa kehamilan berikutnya dengan kehamilan dengan jarak 2 tahun itu mesti kita lakukan seksio sesaria lagi. Karena dengan kondisi rahim atau bekas jahitan yang masih belum bagus ya, karena iya, masih belum 2 tahun, sehingga meningkatkan risiko terjadinya robekan pada bekas jahitan sebelumnya. Makanya baik. pada ibu ini memang disarankan untuk dilakukan seksio sesaria lagi ya pada kehamilan yang ya. Iya, baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayah Dani.
kehamilan yang melewati HPL itu bagaimana ya dok? Mungkin treatmentnya harus seperti apa dok kalau misalkan kehamilan kita Kehamilan yang lewat kehamilan yang melewati HPL, perkiraan lahir dok. oh ya, yang pertama memang kehamilan yang posterem atau melewatin HPL-nya, Ya. kita harus melakukan pemeriksaan USG. Untuk pertama adalah eh, melihat kondisi dari air ketubannya. Yang kedua melihat dari plasentanya. Ya, apabila air ketubannya sudah sedikit ya, atau kita sebut oligohydramnion, maka ini kita harus lakukan tindakan untuk induksi persalinan. Baik. Atau kalau plasentanya sudah terjadi pengapuran atau kalsifikasi plasenta, ini juga kita harus lakukan induksi persalinan. Ya, jadi memang tergantung dari kondisi air ketuban dan plasenta. Apabila plasenta dan air ketubannya masih bagus saja, tidak ada masalah, mungkin kehamilannya bisa dilanjutkan. Oke. 3 hari kemudian biasanya kita lakukan pemeriksaan ulang. Karena ini sudah lewat waktu, makanya pemeriksaan USG kita lakukan 3 hari sekali. Ya. Kemudian juga kita lakukan untuk pemeriksaan CTG ya, untuk melihat kondisi jantung janinnya ya. Ya mungkin itu aja sih. Ya. Iya. Berarti memang harus rutin ya dok ya pemeriksaan kehamilan ini. Iya, apalagi yang dengan kehamilan lewat waktu itu harus lebih sering lagi dilakukannya. Iya, baik dokter. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bunda Vicky, saya hamil kedua, usia kehamilannya 30 minggu. Untuk berat badan janinnya itu 1.200 gram dok. Itu normal apa kekecilan ya dok ya? 30 minggu 1.200 ya. Kalau Iya, secara ini secara grafik ya, grafik pada usia kehamilan 7 bulan atau 30 minggu harusnya ibu itu 1,7 ya. 1,7 sampai 1,9 ya. Kalau 1,3 sepertinya kurang ya berat badan janin tiga ya. 1,3 itu di 25, 26 atau 27 minggu lah ya. oh iya. Berarti kurang ya dok ya? Memang ini riwayat kakaknya juga lahirnya 2,7 katanya dok. Oh ya. Tapi ini kan masih 30 minggu, masih bisa untuk Betul. ditingkatkan lagi ya dengan Iya. makanan, dengan nutrisi yang baik ya, sehingga bisa meningkatkan berat badan bayinya. Oke dok, iya. Hmm. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari Bunda Maya, Hmm. apakah persalinan normal mungkin ya akan merusak vagina katanya dok? Persalinan normal akan Apakah merusak akan merusak vagina? merusak vagina. Ya, sebetulnya memang persalinan normal itu selalu Ya. kita sarankan untuk ibu-ibu yang memang tidak ada indikasi sesarnya ya, tidak ada indikasi ke seksio sesaria. Namun ya memang untuk persalinan normal ini ya walaupun memang aman ya dilakukan dan tidak ada indikasi di operasi, hanya saja memang pada saat pengeluaran bayi ya hampir 90% pada ibu-ibu yang baru melahirkan sudah hampir bisa dipastikan bahwa terjadi robekan pada vaginanya. Hanya saja memang dengan sekarang kita lakukan penjahitan yang bagus dengan materi benang yang bagus dengan pemberian antibiotik yang bagus, sebetulnya tidak sampai merusak ke vagina ya, dan banyak
sekali ibu-ibu yang melahirkan normal dengan merubikan pada vaginanya, kemudian kita lakukan tindakan penjahitan, itu kesananya sih tidak ada masalah ya. Jadi sebetulnya tidak merusak ya. Iya dok. Ya, jadi itu kalau misalkan mau persalinan normal seperti yang dokter sudah sampaikan tadi, yang pertama memang mentalnya juga ya dok harus Ya, kuat, mentalnya harus ya, kuat, persiapkan harus sabar. sama nahan diri. Iya. Baik, oke untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Dini, dok, pada pembukaan berapa seharusnya kita datang ke provider atau dalam hal ini rumah sakit mungkin ya dok ya, agar bisa melahirkan secara normal. Kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui itu pembukaannya sudah berapa katanya? Bingung juga nih. Pembukaan itu harus dilakukan pengecekan oleh tenaga kesehatan ya, baik itu dokter maupun bidan ya, dengan melakukan pemeriksaan dalam atau vagina tuse ya. Dengan melakukan pemeriksaan dalam vagina tuse ini baru kita bisa mengetahui pembukaannya berapa ya. Jadi ibu di rumah misalnya tidak bisa merasakan oh ini pembukaan 5, oh ini pembukaan 6, nggak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan ya. Kemudian Iya, pembukaan berapa harus datang ke rumah sakit ya. Sebetulnya dari awal merasakan adanya tanda-tanda persalinan, ibu harus sudah masuk ke udah harus datang ke pelayanan kesehatan ya. Misalnya sudah mulai mulesnya semakin sering semakin kuat, kemudian ada keluar lendir campur sedikit darah atau keluar air ketuban. Nah, ini tanda-tanda ini memang harus membuat ibu-ibu datang ke pelayanan kesehatan ya. Jadi tidak bisa merasakan ini pembukaan berapa, ini pembukaan berapa. Nanti paling begitu sampai di tempat pelayanan kesehatan dilakukan pemeriksaan dalam. Apabila memang belum ada pembukaan, ya memang dari pihak pelayanan kesehatan akan menyarankan untuk pulang terlebih dahulu ya ke rumah. Nanti begitu mulesnya makin tambah sering, makin tambah kuat, datang lagi ke tempat pelayanan kesehatan tersebut ya. Jadi ibu nggak bisa merasakan bahwa oh ini pembukaan 6, ini pembukaan 5 gitu. Nggak bisa, harus dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan gitu. Oke dok. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Tombelia, dok, ini kan masa pandemi ya, rentan bagi ibu hamil. Sebaiknya berapa kali sih idealnya check up ke dokter di masa pandemi seperti ini? Karena mungkin beliau khawatir ya dok ya. Usia kehamilannya berapa bulan itu? Berapa minggu? Nggak tahu. Bundanya tidak menyebutkan sih dok kalau Ya. usia kehamilan. Ya baik Bu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kita tidak mengetahui bahwa pandemi ini kapan sih berakhirnya. Yang kedua, kita akan menghadapi new normal paradigma ya, di mana kehidupan kita akan berubah, tidak lagi seperti kita sebelum adanya COVID-19 ini. Karena kita tidak mengetahui kapan berakhirnya pandemi ini, kita harus beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi untuk pemeriksaan kehamilan seperti normal saja ya, pada trimester pertama, trimester kedua 1 bulan sekali, kemudian trimester ketiga nanti 2 minggu sekali, kemudian pas mendekati persalinan 1 minggu sekali. Tentu saja dengan melakukan protokol-protokol untuk pencegahan COVID-19 ini. Dan saya kira semua rumah sakit, semua klinik itu sudah melakukan protokol-protokol untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Ya, jaga jarak, pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer, ya, kemudian juga
Jangan ngobrol dengan orang di sekitarnya, sering cuci tangan, jangan memegang sesuatu di rumah sakit, pulang ke rumah ganti baju, bajunya direndam, kemudian mandi, baru bisa bebas. Jadi untuk ibu-ibu hamil ya, karena kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, silakan saja untuk datang ke rumah sakit ya. Memang direkomendasikan adalah rumah sakit yang khusus untuk ibu dan anak ya, karena rumah sakit khusus ibu dan anak itu bukan rumah sakit rujukan COVID-19 ya, ya kemungkinan untuk ada pasien COVID-19 di rumah sakit dan ibu dan anak itu sangat kecil ya, sehingga Kecil. mungkin lebih aman ya dibandingkan dengan rumah sakit Ya. umum ya. Mungkin itu aja sih. Baik, oke. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya sih sudah sempat dibahas, tapi saya bacakan dulu pertanyaannya dok. Jika kehamilan anak pertama di SC untuk bisa normal di kehamilan kedua butuh jarak berapa lama? Kita masih pakai protokol bahwa kehamilan berikutnya pada bekas seksio sesaria ini adalah minimal 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya di bawah 2 tahun atau 2 tahun itu kita harus melakukan seksio sesaria ulangan. Apabila Ya, kehamilan berikutnya di atas 2 tahun, kita masih bisa mengharap untuk dicoba normal ya, dicoba normal loh ya, bukan berarti bisa normal, tapi masih bisa dicoba ya, untuk normal. Walaupun nanti juga ketika dicoba normal ada hambatan di dalam persalinannya, ya kemungkinan juga harus dilakukan seksio sesaria, mungkin juga bisa ya. baik. Baik, kita masih punya waktu 10 menit lagi dokter untuk tanya jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Hmm. Talita, jika habis keguguran ingin cepat, kira-kira bisa cepat punya anak lagi nggak ya dok? Bisa cepat hamil lagi nggak? Kemudian bisa tidak sih dok program hamil pengen punya anak perempuan, katanya harus banyak makan sayuran gitu dok. Ya, untuk menentukan bahwa jenis kelaminnya perempuan dan laki-laki adalah timing di mana saat melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak tergantung kepada banyak makan sayuran, banyak makan daging, banyak makan protein, enggak ya. Oke, Dan ini bisa dilakukan program ya, program kehamilan dengan melakukan pemilihan jenis kelamin. Itu bisa dilakukan dengan melakukan modifikasi dari hubungan suami istri ya. Kapan bolehnya, kapan masa suburnya, apabila ingin anak perempuan itu harus kapan melakukan hubungan, apabila mau anak laki-laki itu kapan harus melakukan hubungan ya. Pertanyaan yang baik. satu tadi apa ya? Kalau habis keguguran bisa cepat punya anak lagi tidak ya dok ya? Oh bisa ya, apabila memang sebelum keguguran itu tidak ada masalah dengan tingkat kesuburan, begitu keguguran mungkin dilakukan kuret atau tidak, mungkin 3 sampai 4 bulan kalau nggak ada masalah itu bisa dilakukan, bisa melakukan program kehamilan kembali ya. Baik. Oke dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Dia. Sebelum persalinan, apakah di RSIA Sentul Cikampek dilakukan cek rapid dulu kepada ibu bersalinnya? Iya, eh, yang pertama karena sekarang sedang pandemi COVID-19 ya. Yang kedua, berdasarkan laporan beberapa rumah sakit ya, baik itu yang ada di Kerawang maupun yang ada di daerah lain, ternyata memang banyak ibu-ibu hamil yang OTG ya. Yang OTG itu artinya eh, positif COVID tapi tidak menimbulkan gejala ya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, makanya kita pun di rumah sakit tetap melakukan pemeriksaan screening ya. Screening, cek darah, cek urin itu tetap kita lakukan. Nah, sekarang ditambah dengan cek rapid test dari COVID-19 ini ya. Tapi alhamdulillah memang selama ini
belum ada yang positif ya di RSCA Sentul Cikampek ya. Iya dok. Oke. Ini ada Baik yang ternyata dari tadi. Facebook nih Sil, yang nanya Sil, sebentar. Oh iya dok. Ibu Eva ya, Ibu Eva Waridah, bahwa ibu hamil sambil menyusui aman bagi janin dan dalam kandungan. Sebetulnya ibu hamil yang sedang menyusui itu mau nggak mau eh, harus dilakukan penyapihan ya terhadap bayi yang disusuinya. Ya, pertama membahayakan bayi yang ada di dalam kandungannya. Ya, yang kedua juga untuk bayi yang menyusui, ASI-nya itu sudah nutrisinya sudah diambil oleh bayi yang ada di dalam kandungannya. Sehingga bayi yang menyusui pun nutrisinya udah berkurang ya. Jadi mohon untuk Ibu Eva Farida supaya bayi yang disusuinya disapih ya, sehingga tidak mengganggu pada kehamilan, juga tidak mengganggu mempengaruhi eh, kehamilan yang ada di dalam kandungannya ya. Ada lagi Sil? Paling tadi sudah pertanyaan terakhir berarti dok. Nah, Ya. ya, terima kasih ya. Oke. Ya, baik dokter, mungkin sekian tanya jawab kita hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari dokter? Ya, baik, terima kasih pada ibu-ibu semua yang sudah pantengin IG live-nya Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek ya. Di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus melakukan pemeriksaan kehamilan ya, karena memang kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berlangsung dan tidak tahu sampai kapan kita tidak memeriksakan kehamilan kita ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semuanya karena ini hari terakhir di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini, saya mewakili Rumah Sakit Ibu dan Anak Sentul Cikampek mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum ya. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya di siang hari ini. Ya, salam sentul dokter. Semoga lancar puasanya hari ini karena ini hari terakhir. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Sekian untuk tanya jawab hari ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh Dr. Haji Budi Santoso, SPOG MRS MHKes bisa memuaskan Bunda ya dari kekepoan, kebingungan. Jadi nggak khawatir lagi kalau misalkan mau kontrol kehamilan. Seperti yang dokter sampaikan tadi, kita sudah harus membiasakan diri lagi new normal paradigma. Jadi walaupun kita ada di masa pandemi ini, karena kita tidak tahu sampai kapan masa pandemi ini akan berakhir, tetap lakukan pemeriksaan kehamilan Bunda secara normal, seperti biasa lagi, tentunya dengan melakukan protokol-protokol yang mendukung social distancing tadi ya Bun ya. Oke, sekarang seperti janji saya akan menginformasikan, bukan pemenang apa ya, 10 Bunda yang beruntung yang sudah foto-foto kemudian tag IG kita, yang sudah download mobile apps kita. Jadi kalau misalkan Bundanya mau daftar online atau cek fasilitas, itu bisa langsung download mobile apps kita. Ya, itu bisa langsung cari di Google Play Store. Jadi Bunda buka aja Google Play Store-nya, kemudian ketik RSCA Sentul. Nanti di sana udah langsung muncul dan Bunda bisa langsung install. Oke, yang pertama Bunda yang beruntung mendapatkan voucher
sebesar Rp100.000 untuk berbelanja di Jogja adalah Bunda Shiva underscore Anit. Oke, selamat ya Bunda. Kemudian yang kedua, ini Bunda apa Ayah ya? Bunda mungkin ya. Bunda Eka underscore Septriani underscore Borsim. Untuk yang ketiga, Bunda Sri Mulyati 93. Untuk yang keempat, Bunda Diah Priyandini. Kemudian yang kelima, Bunda Nesyanes. Selanjutnya, Bunda Nakrisna. Kemudian Ayah Bayu Permana 260. Selanjutnya, Bunda Kanya Septiani. Lalu Ayah Endang-Endang 1854. Dan yang terakhir adalah Ayah M underscore Sulaiman H. Oke, nanti akan admin informasikan lagi di IG maupun di FB untuk pemenangnya ya. Nama-nama pemenangnya akan ditampilkan. Jadi Bunda bisa langsung menghubungi admin, bisa via WA atau via DM ataupun inbox di FB. Untuk via WA bisa ke 0822 1144 8814. Baik, terima kasih Ayah Bunda keluarga Sentul yang telah menyaksikan IG Live hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Salam Sentul, mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang.